Saya sempat jantung dakdikduk seperti itu. Saya berpikir aman-aman saja, karena saya tahu bagaimana keluarga besar saya sangat-sangat fanatik, dan saya tahu keluarga besar saya sangat keras. Ketika itu kami ada di ruangan keluarga, dan keluarga besar, bukan keluarga kami saja, tapi keluarga besar kumpul di situ. Salah satu adalah paman saya, seorang kiai, tapi beberapa tahun yang lalu sudah almarhum. Ketika mereka menanyakan saya, "Kamu sudah pergi ke Papua, kamu sudah ikut laki-laki Kristen berapa tahun ini? Kami tidak tahu kabarmu seperti apa. Kami mau tanya dengan kamu." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam video ini kita mau mendengar bersama kesaksian seorang ibu muslimah asal Betawi. Dia seorang yang sangat taat, bahkan guru ngaji. Semua keluarganya sangat fanatik, semua Islam, bahkan ada pamannya seorang kiai. Dan seiring berjalannya oleh waktu dijamah oleh Tuhan dan akhirnya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan setelah menjadi Kristen, dia diusir dari rumah orang tuanya, tidak diakui lagi, tidak diterima lagi sebagai anggota keluarga. Tapi ia tetap percaya bahwa dia sudah diselamatkan, tidak ada apapun yang dia takutkan, dia ragukan, karena dia sudah menjadi milik Tuhan. Untuk lebih lengkapnya, saudara-saudara kita saksikan bersama berikut ini. Perkenalkan, nama pemberian dari orang tua saya adalah Lelia. Tapi puji Tuhan 2014 ketika mengenal Yesus, ketika dibaptis, dan Tuhan sendiri yang memberikan nama Maria, sehingga saya lebih tenar di pelayanan dipanggil Bunda Maria. Nah, puji Tuhan, perjalanan pelayanan bersama dengan Tuhan, mengenal Tuhan, berawal saya dahulu saya orang yang belum percaya. Saya terlahir dari suku Betawi, orang tua asli Betawi. Kami memang didoktrin keras dari kecil. Saya orang yang berhijab dan sungguh-sungguh memang didoktrin tentang agama. Bahkan dari kecil saya sudah ada di rumah rohani gitu, di agama sebelum saya, kepercayaan sebelumnya. Puji Tuhan, 2018 2008. Bermula dari 2005 ketika saya jatuh di dalam dosa dengan seorang kekasih saya bertanya kepada Tuhan, sehingga 2008 semakin kuat pertanyaan saya kepada Tuhan. Kenapa saya harus mencintai laki-laki Kristen, sedangkan saya paling anti? Kenapa? Ketika saya bertanya dan saya marah kepada Tuhan, hidup saya semakin hancur. Ketika saya mengenal laki-laki Kristen, yang tadinya saya hidup datar, baik-baik, hidup sangat rohani karena saya adalah seorang guru ngaji. Saya seorang guru ngaji, mulai dari saya kecil, memang saya sekolah di doktrin sekolah agama. Bahkan saya pernah mondok dan saya mengajar. Dari saya remaja, saya sudah mengajar ngaji, sampai saya dengan lulus aliyah. Ketika saya menanjak dewasa, saya mengenal laki-laki Kristen, dan saya jatuh di dalam dosa, kehidupan saya hancur. Saya melepaskan semua atribut keustazahan saya. Ketika 2008, 3 tahun saya jatuh di dalam dosa, saya bertanya dan saya marah kepada Tuhan. Kenapa tidak semakin baik hidup saya? Sebenarnya Tuhan mana yang harus saya sembah? Gitu. Kenapa saya orang yang sangat fanatik bisa mencintai laki-laki Kristen dan saya harus jatuh di dalam dosa? Ketika saya bertanya dan saya marah hari itu, lalu saya tertidur. Ketika saya tertidur, saya masih teringat sekali Januari 2008, di tanggal 20, ketika saya tertidur, lalu ada sosok putih. Pertama perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan Yesus. Sosok putih itu menjumpai saya, lalu dia membawa saya. Dia membawa saya ke langit. Yang pertama adalah langit hitam, sampai dengan yang ke-6 langit hitam. Dan yang terakhir adalah langit yang ke-7. Saya sangat terkaget ketika tangan saya dipegang di sebelah kanan sosok putih itu, dan saya melihat wajahnya. Tetapi tidak ada wajah yang kelihatan, cuma sinar yang begitu sangat silau. Tetapi saya sejuk melihat itu semua. Ketika itu lalu saya terkaget dan saya bangun. Ketika saya bangun seperti biasa, saya bangun, saya punya kebiasaan pukul 3 atau pukul 2, saya harus sholat tahajud. Ketika saya bangun, saya terkaget apa yang saya perkatakan. Saya berkata, puji Tuhan. Saya semakin tidak mengerti. Kenapa ini bahasa bukan bahasanya kami? Kenapa bahasa puji Tuhan keluar dari perkataan saya? Saya kaget dan saya tidak lanjutkan untuk saya mau sholat tahajud. Tidak diam begitu saja, saya sharing dengan salah satu sahabat saya. Lalu sahabat saya katakan bahwa saya mempunyai guru. Saya akhirnya diruqyah oleh guru saya. Tetapi puji Tuhan tidak bisa hilang. Lalu sahabat saya menganjurkan untuk saya pergi ke salah satu
kiai yang sangat terkenal, saya tidak bisa sebutkan. Saya diruqyah di sana di daerah Bandung 3 hari. Puji Tuhan tidak bisa hilang juga dari perkataan saya. Semakin membingungkan. Tapi di 2008 saya tidak hiraukan itu semua. Sampai dengan mengalir tepat di 2012. Di situ endingnya. Bagaimana perjumpaan kembali secara pribadi dengan Tuhan. Ketika di 2012 saya menjalani hidup, saya sudah melepas atribut keustazahan saya dan saya hidup di dunia sekuler. Saya mempunyai usaha dan 2012 usaha saya bangkrut. Dan saya hidup tetap jatuh di dalam dosa dengan kekasih saya. Kami belum menikah. Kami jatuh di dalam dosa. Boleh dibilang zaman sekarang kumpul kebo seperti itu. Dan saya menjalani itu walaupun sebenarnya saya sakit gitu. Kenapa? Hidup saya semakin hancur ketika saya mengenal laki-laki Kristen ini. Tapi saya tidak bisa melepaskan itu semua. Sampai ending 2012 saya jatuh sakit. Karena usaha saya bangkrut. Usaha saya bangkrut hari itu. Saya mempunyai satu usaha laundry. Saya mempunyai 12 karyawan. Tetapi usaha saya bangkrut, ditipu oleh karyawan saya. Saya jatuh sakit yang tidak berdaya. Saya bertanya lagi, semakin susah ketika saya meninggalkan keluarga saya. Dan saya memilih hal yang tidak jelas di dalam hidup ini. Ketika itu juga, sosok putih kembali mendatangi saya. Dia kembali mendatangi saya. Dia katakan, mari ikut aku. Tapi saya bilang, kamu siapa? Aku tidak mau. Kembali dia mendatangi saya. Tepat di 2012. Kembali dia membawa saya. Lalu dia memasukkan saya ke dalam kolam. Lalu dia memasukkan saya ke dalam kolam. Dia menyelupkan saya, sosok putih itu. Saya diam dan tenang. Setelah itu dia kembali bukan mengangkat apa. Dia menuntun saya melangkah ke atas kolam itu. Lalu dia cuma katakan, ikutlah aku, engkau akan hidup. Mulai dengan hari itu, Tuhan sembuhkan saya dari keterpurukan saya. Dari situ saya mempunyai kegairahan. Saya tidak mengerti barang apa ini. Apa ini? Sosok putih kenapa masukin saya ke dalam kolam? Lalu kenapa juga dia bilang, mari ikutlah aku, kamu akan hidup. Kenapa juga saya harus dibawa ke langit? Tetapi saya penasaran dengan semua itu. Karena hari itu pasangan saya juga tidak menuntun saya untuk sepenuhnya. Dia cuma bilang, kalau kau mau dengan saya, kau harus jadi orang Kristen. Tapi saya juga bilang, tidak, saya tetap pada agama saya. Saya masih mempertahankan. Tapi hari itu ketika sosok putih, Tuhan Yesus sendiri membawa saya ke dalam kolam itu. Saya merasa ada perubahan dalam hidup saya. Saya mempunyai kegairahan, saya mau belajar bagaimana sebenarnya menjadi orang Kristen. Saya mulai belajar dengan sendirinya. 2013 ketika pasangan saya membawa saya untuk pindah ke daerah Papua di Jayapura. Karena hari itu kami masih di Jakarta. Dia membawa saya ke Papua, dia bilang memperkenalkan saya dengan keluarganya. Dan mungkin nanti akan ada pernikahan atau seperti apa. Akhirnya saya dibawa ke Jayapura, tepatnya daerah Sentan. 2013 saya ada di sana. Dari hubungan saya dengan kekasih saya mempunyai 2 orang anak yang Tuhan berkati luar biasa buat saya. Kekuatan buat saya yang Tuhan berikan ada bersama dengan saya. Umur 1 9 tahun dan yang satunya sudah 12 tahun. Ketika itu 2013 anak-anak saya masih terlalu kecil dan saya ada di Jayapura yang saya tidak pernah tahu bahwa Papua seperti apa. Tetapi karena saya pun hari itu mengikuti laki-laki Kristen, orang tua saya sudah terserah kamu, tidak mau peduli lagi seperti itu. Dan saya sangat berat dengan laki-laki ini. Saya tetap mengikuti apapun yang terjadi, saya ikut aja sudah. Hari itu saya bukan ikut Tuhan, tapi saya mau ikut laki-laki ini. Tapi puji Tuhan, dengan caranya Tuhan lah. Melalui dia saya diselamatkan. 2013 ketika anak saya yang nomor 1 masuk sekolah TK kecil. Salah satu dari guru kepala sekolah di situ menjumpai saya. Dia bilang seperti ini, asli orang mana? Saya bilang asli Betawi, Bu. Oh, saya orang Cina Mangga Besar. Lalu kami ngobrol, lalu dia bilang, orang Betawi biasanya bukan pengikut Kristus. Saya bilang, ya saya baru mau belajar. Mau lebih lagi mendalam belajar. Mau sih, saya mau, tapi belum ada yang mengajarkan saya. Dan puji Tuhan hari itu saya diajak beliau untuk mengikuti namanya SPK, saya pengikut Kristus. Dan saya sangat sukacita. 3 bulan saya mengikuti materi saya pengikut Kristus. Dan setelah selesai materi itu, lalu ada yang namanya baptisan. Lalu saya mengikuti baptisan itu. Awal mula dari baptisan itu, pendeta katakan, namanya siapa, Lelia? Iya, tidak perlu diganti ya. Saya bilang, iya, tidak perlu diganti. Biarlah nama tetap dari orang tua saya. Tapi ketika dibaptis, ketika selesai dibaptis dari kolam itu, ketika pendeta membaptis saya, dan dia katakan, kamu dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Dan setelah itu saya bangun dan pendeta itu salam ke saya, dia katakan seperti ini, sekarang namamu Maria, kamu akan jadi ibu dari segala bangsa. Saya kaget, Pak, bukankah nama saya tidak diganti? Oh, mungkin ini dari Tuhan, pakai sudah nama itu. Dan dari 2014 sampai dengan saat sekarang ini, saya memakai nama Maria. Biasa Tena dipanggil Bunda Maria. Perjalanan mengikuti Tuhan berawal dari 2014 ketika habis dibaptis, entah mengapa orang tua saya yang bertahun-tahun, dia sudah tidak mau karena saya berbeda keyakinan. Walaupun orang tua saya bilang, oke, tidak apa-apa kok dengan orang Kristen, tapi kamu tetap mempertahankan agama. Saya pun katakan iya. Tapi seiring berjalan dengan waktu, ketika Tuhan terus menjumpai saya memang mempunyai kerinduan ingin lebih lagi dekat kepada Tuhan. Dan ininya tadi 2014, saya dibaptis. Dan setelah dibaptis 2 minggu, tiba-tiba orang tua saya menghubungi saya, ayah saya sakit keras. Lalu saya diminta pulang. Karena saya adalah anak kesayangan daripada ayah saya. Ayah saya paling sayang dengan saya anak kesayangannya. Lalu saya katakan dengan orang tua saya, ya saya ada di Papua, pulang dulu nak, bapakmu sakit dan mencari kamu gitu. Lalu saya pulang, saya izin dengan membawa anak-anak saya. Orang tua saya memang melarang untuk kekasih saya untuk ikut, tetapi kedua anak saya boleh ikut. 2 hari ada bersama dengan keluarga saya. Tidak satu orang pun berani menanyakan keyakinan saya apa. Setelah 2 hari, keluarga besar kami berkumpul. Disitulah Tuhan mau lihat apakah saya sungguh-sungguh ikut Tuhan atau tidak. Iman saya kembali diuji. Saya sempat jantung dak-dikduk seperti itu. Saya berpikir aman-aman saja, karena saya tahu bagaimana keluarga besar saya sangat-sangat fanatik. Dan saya tahu keluarga besar saya sangat keras. Ketika itu kami ada di ruangan keluarga. Dan keluarga besar, bukan keluarga kami saja, tapi keluarga besar mengumpul di situ. Salah satu adalah paman saya, seorang kiai. Tapi beberapa tahun yang lalu sudah almarhum. Ketika mereka menanyakan saya, kamu sudah pergi ke Papua, kamu sudah ikut laki-laki Kristen berapa tahun ini? Kami tidak tahu kabarmu seperti apa. Kami mau tanya dengan kamu, apakah kamu sudah dibaptis? Dan kamu sudah menjadi orang Kristen? Saya diam, saya termangu. Saya tidak tahu mau bilang apa. Tapi dari situ, suara Tuhan itu sangat sejuk mengatakan saya seperti ini. Jika engkau malu mengakui aku Allah Tuhanmu, maka aku pun malu mengakui engkau sebagai anakku. Jika engkau bukan menjadi anakku, maka engkau tidak akan menerima ahli waris kerajaan sorga. Lalu saya sangat terpikir bahwa kalau saya tidak menjadi ahli waris kerajaan sorga, saya pasti mati, dan mati saya mau kemana? Dengan penuh keberanian saya katakan, iya, saya sudah dibaptis. Dan saya sudah menjadi pengikut Kristus. Hari itu yang saya katakan. Betapa kaget, dan keluarga saya semua kaget. Hal yang menyedihkan bagi saya, ketika saya minta maaf kepada bapak saya yang sedang sakit keras. Kedatangan saya 2 hari sangat membuat dia berbahagia. Tapi ketika dia mengetahui saya berpindah keyakinan, ayah saya lalu katakan, kamu siapa? Saya tidak mengenal kamu. Hati saya sempat hancur. Tapi Tuhan teguhkan kepada saya, biarlah semua orang memalingkan muka denganmu, tapi aku tidak pernah memalingkan muka denganmu. Suara ada di hati saya, sejuk hati saya. Hari itu juga keluarga besar saya marah keras. Lalu ketika dia marah, kakak saya marah, semua marah saya, dan mereka mengusir saya. Mereka bilang, keluar dari tempat ini. Kami katakan dengan engkau sekarang, bahwa kalau kamu mau kembali kepada jalan yang benar, yaitu agama yang dari kecil kamu sudah belajar, kami bisa terima kamu. Tapi kalau kamu tetap memilih dengan apa yang sekarang kamu percayai, silakan angkat kaki dari rumah ini. Jangan pernah menginjakan kakimu di kampung ini lagi. Saya asli Bintaro, asli Jakarta Selatan. Dengan penuh keberanian, Tuhan mendorong saya bahwa, ya, saya tetap akan mengikut Kristus. Saya percaya Tuhan akan tetap menolong saya. Saya akan buktikan dengan semuanya bahwa pilihan saya tidak salah. Bahwa saya menjadi orang yang lebih baik. Saya akan buktikan dengan keluarga. Cuma kata itu yang saya sempat perkatakan. Tamparan dapat, pukulan dapat, caci maki dapat. Tapi Tuhan ingatkan saya, ini loh, ikut aku. Engkau akan dicaci maki, engkau akan dipukul. Tapi ingat, penderitaanmu akan membawa sukacita nantinya. Selalu ada suara di hati itu, dan dibisikkan di telinga saya, yang menyejukkan dan menguatkan saya. Saya katakan dengan orang tua saya tetap mengikut Kristus. Keluarga besar saya katakan, mulai dengan saat sekarang ini, kami menganggap kamu mati. Saya bilang, saya cuma diam, tenang. Dan keluarga saya bilang, keluar dari rumah ini.
jangan pernah menginjakkan kaki di kampung ini lagi, ataupun di rumah ini. Dengan berat hati, tengah malam jam 11 malam, saya keluar dari rumah keluarga saya. Dan mulai dengan saat itu 2014 sampai dengan saat sekarang ini, saya tetap teguh mengikut Tuhan. Puji Tuhan 2019, hubungan saya dengan keluarga saya sudah dipulihkan. Walaupun hari itu saya dengar kabar 1 bulan kemudian, ayah saya sangat menyesali saya, dan akhirnya ayah saya meninggal. Saya tidak sempat melihat meninggalnya ayah saya. Akhirnya saya kembali ke Jayapura. Tuhan kembali proses saya. Hampir saja saya ternyata ikut Tuhan tidak mudah. Seindah yang saya bayangkan, saya melihat begitu orang Kristen sepertinya kayak berkelimpahan. Dulu saya lihatnya kalau hari Minggu mereka berpakaian cantik-cantik, saya berpikir mereka berkelimpahan, tetapi tidak semudah yang saya pikirkan. Menjadi orang Kristen itu ternyata penderitaan yang saya alami. Tapi suara Tuhan selalu menguatkan saya dan membuat saya teguh sampai dengan saat sekarang ini. Kembali dari Jakarta, saya pulang dengan kekasih saya, tepatnya kekasih, karena kami belum menikah. Proses kembali, ketika saya mengikuti SPK, di situ saya baru mengetahui bahwa hidup yang saya jalani dari 2006 sampai dengan 2014, saya hidup di dalam dosa perzinahan. Berawal saya tidak mengerti, pasangan saya memberitahu saya bahwa kita orang Kristen tidak apa-apa hidup bersama, tidak zina. Yang penting saya ada dengan kamu. Saya menjalani dengan enjoy. Gitu. Tapi ketika saya mengikuti SPK, saya tahu bahwa saya jatuh di dalam dosa perzinahan. Hari itu juga saya bertanya, kenapa seperti ini? Saya tidak mengerti. Kembali sosok putih mendatangi saya ketika saya dalam tahap kebingungan, menyesali hidup saya pun mau kembali ke orang tua karena saya sudah perkatakan saya sudah mau ikut Tuhan. Tapi saya juga diproses juga dengan pasangan saya hari itu. Ketika itu sosok putih kembali mendatangi saya, ketika sedih dia mendatangi saya. Dia kembali mengajak saya, mari. Saya cuma diam dan tenang. Mari ikutlah aku. Apa yang dia perkatakan? Saya sangat kaget dan luar biasa. Dia katakan seperti ini. Hari itu saya tidak tidur, saudara. Saya tidak sedang tidur. Saya sedang sedih dan saya melihat sangat jelas sosok putih. Memanggil saya. Mengajak saya, mari ikutlah aku akan jadikan engkau Timotius di tanah Papua. Engkau akan berdoa buat anak-anak muda, membebaskan mereka dari kutuk nenek moyang. Saya katakan begini, saya aja nggak bisa berdoa. Bagaimana saya mau berdoa buat orang? Saya aja baru belajar kok. Saya menolak semua itu. Bahkan saya tidak layak, saya adalah seorang pencina. Saya merasa diri saya kotor. Saya juga bukan pendeta, saya juga tidak mengerti untuk berdoa. Kenapa mesti panggil saya? Saya juga tidak tahu Timotius itu apa dan siapa. Dan setelah itu, kembali Tuhan menunjukkan kepada saya, dia berkata bahwa aku mau engkau kudus dan kudus dan kudus. Entah mengapa suara itu sangat-sangat tidak mengganggu pikiran saya, saudara. Sangat memberkati saya, tetapi saya macam merasa, oh saya harus belajar hidup dalam kekudusan. Lalu saya katakan dengan pasangan saya, mari kita ada pemberkatan. Saya bilang, supaya kita bisa dikuduskan. Mungkin belum jodoh, saudara. Hari itu dia berputar balik, sehingga saya sendiri merasa setelah Tuhan berkata, mari kudus-kudus, aku akan jadikan Timotius. Mulai dengan hari itu, saya tidak bisa, sedikit pun untuk dekat saya tidak bisa, saudara. Akhirnya dengan penuh keberanian saya putuskan. Ketika engkau dalam waktu dekat tidak ada pemberkatan dengan saya, tidak ada pernikahan. Saya bilang, saya memilih untuk berpisah. Tepatnya di 2014 juga, saudara. Tidak beberapa bulan saya ada di Jayapura. Dan saya tidak mengenal siapapun. Hari itu ketika dia juga masih memutarbalikkan untuk adanya pernikahan. Dan saya memilih untuk menguduskan diri saya karena saya dengar suara Tuhan. Dengan penuh keberanian, entah mengapa Tuhan membawa saya keluar dari rumahnya. Dia bilang, oke, kamu keluar dari rumah saya. Oh, saya pilih keluar. Dan saya pilih menguduskan diri saya. Dan penuh dengan iman dan keberanian, saya percaya, Tuhan, kalau engkau saja bisa membawa saya hari itu berkata dengan keluarga besar saya, bahwa saya sudah mengikut Tuhan. Bagi saya itu, saudara, satu mujizat yang luar biasa ketika saya berkata, iya, saya percaya akan Isa Al-Masih, saya menjadi pengikut Kristus. Itu mujizat, saudara. Sangat mujizat, saya bisa melewati itu. Masa sih seterusnya saya tidak bisa melewati bersama dengan Tuhan. Dengan penuh keberanian, saya pilih keluar dari rumahnya. Dan saya tidak terpikir apapun bahwa
Saya baru berapa bulan ada di Papua. Yang saya tahu bahwa Tuhan akan memelihara saya, Tuhan akan menjaga saya, Tuhan akan mengangkat saya menjadi kepala dan bukan ekor. Dia akan memelihara saya, dia tidak akan pernah meninggalkan saya. Yang saya tahu, dia akan menjadi Bapa, dia akan menjadi pelindung buat saya. Saya mau lihat mujizat itu Tuhan. Dengan penuh keberanian saya keluar bersama dengan kedua anak saya. Puji Tuhan, pertolongan semakin hari semakin nyata dalam kehidupan saya. Semakin hari Tuhan semakin menolong saya. Dan Tuhan semakin meneguhkan saya. Dengan satu panggilan Tuhan. Hari itu pertama kali dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang pendoa buat orang sakit, saudara. Sebenarnya saya sudah lari dari semuanya. Ketika kembali sosok putih mendatangi saya. Mari, ikut aku. Dia selalu katakan ikut aku. Dan saya mengikut, saudara. Saya selalu dituntunnya. Hari itu pertama saya melayani, saudara. Tuhan membawa saya ke satu langit. Dan langit yang pertama banyak orang yang terkapar sakit. Langit yang kedua banyak orang yang terkapar sakit. Dan langit yang ketiga ada sepasang suami istri yang sedang termangu seperti ini, saudara. Dan suara Tuhan cuma katakan, pergi. Topang dia punya dada. Aku akan ganti dia dengan organ yang baru. Saya bilang, bagaimana saya mau berdoa? Bagaimana saya mau pergi? Saya tidak kenal siapapun ada di Papua ini. Tapi hari itu ketika saya sharing dengan mentor saya di SPK, dia katakan seperti ini. Roh Kudus akan menuntun ibu. Roh Kudus akan menuntun ibu. Itu panggilan. Itu panggilan. Mimpi dan pernyataan seperti itu. Kalau bisa saya yang menerimanya, saya bisa bayar berapa M pun. Tapi Anda termasuk orang yang beruntung. Saya bilang, saya tidak mengerti dengan semua ini. Saya bilang. Karena hari itu saudara, ketika saya tidak pergi berdoa, 1 bulan saya tidak pergi berdoa yang Tuhan tunjukkan. Sepertinya saya dijewer telinga saya dengan Tuhan. Dia menjewer telinga saya dan telinga saya menjadi besar. Dan saya merasakan sakit. Yang saya tahu bagaimana sakit telinga saya ini harus sembuh. Dan ketika saya sharing dengan mentor saya, dia katakan harus pergi berdoa buat orang itu. Saya bilang bagaimana saya mau berdoa, saya tidak kenal orang itu. Lalu dia menuntun saya, dia bilang seperti ini, Roh Kudus akan menuntun ibu, tangan Tuhan akan menuntun ibu berjumpa dengan orang itu. Saya bilang, Roh Kudus itu apa dan bagaimana? Saya bilang, berdoa minta Roh Kudus tunjukkan. Saya mulai punya kerinduan, saya terus mulai belajar. Saya bilang, oke, Roh Kudus tunjukkan dengan saya. Tangan Tuhan tuntun saya berjumpa dengan orang itu sehingga teguh hati saya, karena hidup saya dalam penderitaan ini Tuhan. Kalau Tuhan tidak tunjukkan tangan Tuhan dan berjumpa dengan orang ini, saya akan pulang ke Jakarta. Saya akan kembali kepada orang tua saya minta ampun. Tapi Tuhan yang luar biasa. Sekali dia mengasihi umatnya. Sekali dia mau menyelamatkan. Pastinya Tuhan mau kita diselamatkan. Sungguh luar biasa. Pertama saya melihat tangan Tuhan yang terus menuntun saya. Dia membawa saya berjumpa dengan orang yang harus saya doakan. Saya jelas-jelas melihat tangan saudara. Tangan yang memegang saya di 2008. Tangan yang mengajak saya. Saya melihat tangan itu dengan jelas. Dan ada suara kembali. Jangan. Aku akan menuntun engkau. Saya ikut saja saudara. Saya ikut, saya mau buktikan. Ini hal apa? Puji Tuhan. Tuhan perjumpakan saya dengan yang Tuhan nyatakan. Di langit ketiga itu. Yaitu satu keluarga. Saya tidak tahu hari itu. Tidak mengerti juga. Tapi ternyata ibu itu bertahun-tahun mengalami sakit jantung. Dan ketika itu juga. Roh Kudus dia penolong. Roh Kudus dia luar biasa. Saya yang tidak bisa berdoa, belum bisa berdoa hari itu. Saya cuma mau telinga saya sembuh dari sakit. Roh Kudus menuntun saya untuk berdoa. Dan saya berdoa, saudara. Suara Tuhan kembali, berdoa selama 2 bulan di sini. Datang setiap hari. Puji Tuhan, saya juga mengikuti itu dengan taat, saudara. Dan terjadi kesembuhan. Dari semenjak itu, mulai dari situ, saya ikut saja apa yang Tuhan mau. Sampai dengan saat sekarang ini. Semakin hari saya yang belum mengerti dan tidak mengerti, Tuhan semakin memberikan pengertian saudara. Saya semakin diteguhkan dengan panggilan. Dan saya semakin mencintai Tuhan. Karena ketika saya cuma bersama dengan anak-anak saya yang masih kecil, janji Tuhan itu nyata saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan dia tidak pernah memberikan kami kekurangan. Bahkan janji Tuhan, dia akan memberikan perlindungan. Betul saudara. Kami selalu diberi tumpangan hari itu. Dari satu tumpangan ke satu tumpangan, satu tumpangan ke satu tumpangan, saudara. Kerja apapun saya lakukan, saudara, hari itu. Tapi saya tetap satu hal yang saya lakukan, saudara. Saya tetap apa maunya Tuhan. Kalau Tuhan menjadikan saya pendoa. Sampai saudara, ketika di 2016, saya mengalami sedikit ketakutan. Banyak hal yang terjadi. Saya
belum begitu mengerti kenapa Tuhan membawa saya untuk berdoa buat orang-orang, bahkan orang-orang yang di langit yang pertama dan yang kedua, saudara. Saya tidak mengenal orang itu semua, tetapi suara Tuhan dan tangan Tuhan selalu menuntun saya pergi ke rumah sakit Yowari, pergi ke rumah sakit Dok 4, dan saya berjumpa dengan orang-orang yang tidak pernah saya mengerti. Saya semakin cinta, oh Tuhan yang orang Kristen memang spektakuler. Tuhan yang orang Kristen luar biasa. Masa orang yang saya tidak kenal Tuhan bawa saya dalam mimpi kok bisa ada? Kok saya juga kaget juga, saudara, ketika Tuhan membawa saya. Ketika ada orang yang sakit dan Tuhan cuma bilang pegang tangan kakinya dan orang itu sembuh, saya semakin wow, ternyata benar ya Tuhan yang orang Kristen itu Tuhan yang luar biasa. Isa Al-Masih itu dia punya mujizat bukan sekedar dongeng. Kok bisa ya? Bahkan saya yang ibaratnya orang yang hancur, orang yang berdosa ini kok bisa Tuhan mau pakai. Satu hal yang Tuhan katakan, aku datang bukan untuk orang benar, aku datang untuk orang berdosa. Selalu Tuhan teguhkan saya, saudara. Semerah kirmiji pun, dosamu, ketika engkau sungguh-sungguh ikut aku lupakan itu semua. Saya bersyukur bisa mengenal Tuhan Yesus. Akhirnya saya ambil keputusan, saudara. Saya bilang, Tuhan, saya ingin lebih lagi mendalam ikut Tuhan. Tapi bukan mau jadi pendeta, saya mau lebih mendalam. Karena saya mau buktikan dengan keluarga saya. Pilihan saya tidak salah mengikut Tuhan. Walaupun hari itu keluarga saya bilang, mana yang kau banggakan kau ikut pindah agama, kok semakin hancur hidupmu, bahkan badanmu pun hari itu kurus kering, saudara, ketika saya pulang. Tapi saya dalam hati saya, aku percaya Tuhan akan memberi aku kelimpahan, Tuhan tidak akan mempermalukan aku. Aku percaya aku akan hidup dalam kelimpahan bersama dengan Tuhan. Seiring berjalannya dengan waktu, saudara, 2016 saya berbicara dengan gembala saya, hari itu saya berjemaat, saudara. Saya berjemaat di salah satu gereja Pantai Costa di GSCA. Saya dibaptis di GBI, tapi saya berjemaat di GCA Eklesia. Mami gembala saya bilang, kalau kau punya kerinduan, ingin lebih lagi dalam ikut Tuhan atau mengartikan di Alkitab ini, kamu bisa kok ambil sekolah, dia bilang. Tapi saya bukan mau jadi pendeta loh. Karena saya ingin mendalam, ingin tahu lebih dalam lagi. Karena hari itu ketika saya memang dimarah dengan keluarga saya, guru saya cuma katakan, abi saya katakan seperti ini. Oke, kami kasih waktu kamu untuk kamu mengikut apa yang kamu yakini sekarang. Tetapi ingat, jangan menjadi orang Kristen-Kristenan. Kamu harus tahu Kristen itu seperti apa. Di situ tantangan buat saya, saudara. Maka dari itu saya lebih lagi ingin mau belajar. Bagi saya, cuma ibadah 1 minggu, ibadah keluarga dan yang lainnya tidak cukup untuk saya belajar, saudara. Akhirnya puji Tuhan, gembala saya memberikan rekomendasi untuk saya masuk sekolah Alkitab. Dan saya belajar sekolah Alkitab 1 tahun. Saya sekolah Alkitab di daerah Papua, tepatnya di Sentani. Saya semakin senang, saudara. Oh, seperti ini ya. Oh, memang seperti ini. Semakin saya mempunyai kerinduan ingin menggali firman itu, saudara. Tapi satu hal, saya tidak mau jadi pendeta. Saya bukan mau menjadi pelayan Tuhan, saya cuma mau belajar. Saya ingin ketika nanti saya pulang ke keluarga saya, ketika saya ditanya, sebenarnya bukan mau berargumentasi, saudara, dengan keluarga saya. Tapi ketika saya ditanya, saya punya dasar-dasar yang saya tahu lah tentang firman gitu, tentang Alkitab ini gitu. Karena waktu kemarin ditanya, saya tidak bisa menjawab apa-apa, saudara. Yang saya cuma diam seperti itu. Tuhan izinkan saya diam, cuma saya berani berkata saja bahwa ya saya sudah dibaptis dan saya ikut Tuhan. Itu pun mujizat bagi saya, mempunyai keberanian seperti itu. Dan walaupun ya, pukulan datang, cacian datang, tapi Tuhan tetap kasih saya penghiburan. Kok saya berani gitu kan, mengambil keputusan untuk semua itu. Sering berjalan waktu saya mengikuti sekolah selama 1 tahun. Dan luar biasanya, saudara, Tuhan itu penolong. Ketika saya menangis dengan Tuhan, saya tidak mempunyai keluarga satupun. Saya bilang, bagaimana dengan kedua anak saya? Saya harus titip di mana, Tuhan? Saya minta kepada Tuhan. Bukankah Tuhan berjanji, Tuhan, ketika aku meninggalkan keluargaku, maka Tuhan akan memberikan keluarga-keluarga yang baru buat saya. Harus kemana anakku kubawa ini, Tuhan? Dan seiring berjalannya waktu, Tuhan pertemukan saya dengan satu keluarga dan menganggap saya sebagai anak angkatnya. Dan kedua anak saya hari itu masih kecil-kecil. Keluarga ini membantu menjaga anak saya. Bahkan keluarga ini pun membantu membiayai untuk saya hari itu mengikuti sekolah Alkitab. Lalu setelah itu, saudara, kembali Tuhan teguhkan saya pada panggilan saya ketika, oke, sudah selesai sekolah Alkitab saya, Tuhan. Saya mau kembali bekerja untuk masa depan anak saya. Tapi kembali sosok putih itu mendatangi saya, saudara. Ikut aku, ikut aku. Jangan lari dari panggilan, jangan lari dari panggilan. Saya tidak mengerti apa maksudnya ini. Toh Tuhan sudah bawa saya berdoa untuk ke banyak orang yang sakit, saya sudah berdoa. Maunya apa lagi? Cukuplah Tuhan, saya ini
mau memikirkan masa depan kedua anak saya, Tuhan. Saya mau bekerja, saya juga mau tunjukkan sama keluarga saya bahwa saya hidup berkelimpahan. Artinya saya punya harta gitu, saudara. Dan saya mau bekerja hari itu. Tapi apa yang saya pikirkan berbeda yang Tuhan mau. Ketika Tuhan pun membawa saya untuk pada panggilan untuk melayani Tuhan. Dan hari itu saya diizinkan Tuhan untuk saya ada di Sorong karena anak saya juga hari itu dirawat dengan keluarga angkat saya. Ada di Sorong kedua anak saya. Dan saya turun praktek di Sorong, saudara. Ketika ada di Sorong, Tuhan mulai perlihatkan saya dengan jiwa-jiwa yang di jalanan, saudara. Saya merasa begitu banyak anak-anak yang ada di jalanan, tengah malam seperti itu. Tiba-tiba ada langsung rasa mengasihi anak-anak itu. Kenapa saya ingin mengasihi anak-anak itu? Tuhan kembali teguhkan saya pada panggilan, membawa saya pada salah satu panti asuhan. Hari itu saya masih praktek, saudara. Saya praktek di salah satu gereja. Thanks buat gembala saya yang sudah mementori saya, sehingga bisa menerima saya hari itu yang saya pun belum bisa melayani. Berkhotbah belum bisa, semua belum bisa. Tapi mentor saya, gembala saya, tempat saya praktek 5 bulan, sangat luar biasa mementori saya, bahkan mengajarkan saya bagaimana saya berpuasa, bagaimana mengajarkan untuk saya lebih lagi dekat kepada Tuhan, mengajarkan lebih lagi sesungguhnya mengikut Tuhan. Bisa sebutkan namanya, Bapak Pendeta Rezali, terima kasih. Sangat luar biasa mementori saya 5 bulan saya dipraktek di situ. Setelah praktek, saudara, saya harus kembali ke sekolah Alkitab, tetapi suara Tuhan untuk saya bahwa kamu tetap ada di Sorong, kamu hidup dari pelayanan dan kembali lagi untuk pelayanan. Akhirnya Tuhan perjumpakan saya dengan banyak begitu anak-anak yang broken home, begitu banyak anak-anak yang terlantar. Dan entah mengapa saya merasa iba, saudara. Saya merasa penuh belas kasihan, saya harus menolong mereka. Tuhan, tapi bagaimana saya mau menolong mereka? Hidup saya pun dibantu oleh keluarga angkat saya. Bahkan anak saya pun dibantu dengan orang tua angkat saya. Tapi saya percaya, kalau semua bisa saya lewati ketika saya berada tinggal di jalanan berdua, bertiga dengan anak saya, Tuhan pertemukan saya dengan keluarga dan Tuhan membawa saya terus dan sampai dengan saya ada di Sorong. Saya percaya, Tuhan, ketika Engkau mau ada anak-anak bersama dengan saya, Tuhan siapkan semuanya. Aku percaya itu, Tuhan. Dan akhirnya, saudara, mengalir anak-anak yang hari itu yang Tuhan perjumpakan dengan saya, saudara. 32 anak. Tuhan perjumpakan anak-anak yang sangat istimewa. Anak-anak broken home, anak-anak terlantar, bahkan anak-anak, ada beberapa anak korban satu pelecehan. Tuhan siapkan semuanya, saudara. Tuhan siapkan tempat tinggal, walaupun dipinjamkan, saudara. Dan seiring berjalan dengan waktu, saudara, saya melayani pada panggilan panti asuhan. Dan Tuhan terus teguhkan saya, saudara, untuk panggilan, untuk ODGJ seperti itu. Untuk orang-orang sakit. Entah mengapa, saya bukan dokter, dan saya mempunyai keberanian menampung di rumah saya, di rumah yang Tuhan pinjamkan hari itu, orang pinjamkan hari itu, orang gila, ODGJ kah, orang-orang terlantar kah, semua ada di situ, saudara. 2017 tepatnya saya ada di Sorong. Dan 2020 saya pun mengalami hal kebosanan dalam melayani, saudara. Saya bilang, Tuhan, tidak bisakah saya menyenangkan diri saya? Begitu berat beban yang saya alami. Oke lah, selama ini saya mengimani bahwa 32 orang pun tinggal di rumah saya, Tuhan tidak pernah kasih kekurangan. Entah dari manapun Tuhan ada aja kasih siapkan, saudara. Entah ada orang yang datang yang saya tidak mengenal, datang memberkati kami, ada saja, saudara, tidak pernah berkekurangan. Padahal panti asuhan ini baru dan adanya di tengah-tengah pemukiman masyarakat seperti itu. Dia masuk ke dalam gang. Bahkan tidak tenar panti asuhan ini. Saya merasakan hari itu capek, saudara. 2020 saya ingin lari dari semua panggilan ini. Tuhan, saya juga ingin membahagiakan diri saya lah, Tuhan. Tapi saudara, ketika kita sudah dipilih Tuhan, kita menjalaninya sebenarnya dengan pengucapan syukur dan sukacita. Itulah penghiburan kita, saudara. Tapi hari itu memang saya sangat lemah. Tepatnya di tanggal 6 Januari 2020. Saya mengalami begitu banyak proses yang Tuhan izinkan, saudara. Sehingga saya mengundurkan diri. Saya mengundurkan diri dari semuanya ini. Saya bilang dengan semua anak-anak yang ada, kalian semua keluar. Bunda sudah tidak bisa lagi bersama dengan kalian. Karena hari itu semua proses ekonomi, saudara. Saya sudah tidak mampu lagi.
Saya bilang, "Saya lemah, sangat lemah. Saya mau pergi dari semua panggilan ini, saudara." Tuhan dengan penuh kasih karunia-Nya, firman Tuhan bilang seperti ini, "Jika aku mengasihi kamu, maka aku akan hajar dan tegur." Itulah kasih Tuhan. Dan Tuhan nyatakan buat saya, saudara. Hari itu juga, karena Tuhan mengasihi saya. Tuhan menegur saya, Tuhan menghajar saya, saudara. Tiba-tiba, saya dihajar dengan satu pukulan. Dan saya tidak menyadari itu, saudara. Yang saya sadar, saya sudah ada di rumah sakit. Dan semua katakan bahwa saya baru bangun dari koma saya selama 5 hari. Hari itu yang saya tahu saya dihajar dengan satu kayu. Tangan yang sangat biasa menuntun saya, dia menghajar saya dan saya tidak sadar lagi. Yang saya sadar, saya ada di rumah sakit dalam keadaan koma. Hari itu juga, saudara, saya tidak bisa berbicara. Saya tidak bisa melihat. Saya cuma bisa berpikir, saya ada di mana? Tapi saya rasakan ini bukan di rumah. Sulit untuk saya membuka mata, saudara. Sulit untuk saya bisa berbicara. Saya mau bangun, ternyata kaki saya tidak bisa berjalan, saudara. Tuhan izinkan saya mengalami kelumpuhan hampir 1 tahun. Tapi Tuhan yang luar biasa, Dia tidak pernah meninggalkan orang yang sudah dipilihnya dan tepat menyadari setiap kesalahannya. Tuhan mengirimkan sahabat, saudara. Kedua sahabat ini yang terus menemani saya sampai dengan sekarang ini. Salah satu sahabat saya adalah seorang pendeta, gembala sidang. Dia adik buat saya, dia sering menguatkan saya. Dia menguatkan saya bahwa bangkit kembali. Dia menemani saya dikala terpurukan itu terjadi, saudara. Saya kembali menyadari, saudara, tidak enak hidup di dalam kelumpuhan, di dalam tidak bisa berbicara, bahkan mata saya tidak bisa terbuka, saudara. Dan dokter nyatakan bahwa saya menderita autoimun miastenia gravis, kerusakan pada saraf motorik otak saya. Tapi Tuhan yang luar biasa, saudara. Saya menyadari itu karena kesalahan yang saya buat. Tapi saya tahu bahwa ini adalah kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan buat saya. Tuhan tidak marah dengan saya karena Dia sangat mengasihi saya, maka Dia menegur saya. Tapi Tuhan ingatkan buat saya, saudara, gitu. Jika ada pengucapan syukur, maka sukacitaku tidak akan pernah jauh darimu. Tapi jika engkau bersungut-sungut, maka engkau akan terputar-putar di situ saja. Saya sadar hari itu saya bersungut-sungut. Puji Tuhan, saudara, 2021. Dalam proses pemulihan sampai dengan saat sekarang ini, saya menyadari bahwa saya sudah dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Saya harus siap pada panggilan ini. Oke Tuhan, saya siap bangkit kembali. Mujizat terjadi, saudara. Sebelum 2021, tepatnya di bulan 9, bulan September, akhir, saya mengalami kesembuhan. Saya mengalami kesembuhan, saudara. Saya mengalami kesembuhan dan saya melakukan apa yang Tuhan mau. Kembali lagi berdoa buat setiap orang yang harus Engkau doakan. Oke Tuhan, saya siap untuk melayani Tuhan kembali. Dan yang terjadi, saudara, Tuhan kembali membuat saya sembuh, saya kembali lagi berjalan. Padahal hari itu, prediksi dokter di Sorong maupun juga di Jakarta, saya berobat sempat ke Jakarta, saudara. Saya mengalami lupus. Autoimun sudah masuk lupus, saudara. Bisa dibayangkan. Tapi Tuhan yang luar biasa. Tuhan sanggup memberi kesembuhan. Mujizatnya terjadi buat saya, saudara. Ketika saya menerima panggilan ini. 2021, kembali saya membangkitkan diri saya sendiri, Tuhan, untuk melayani Tuhan sampai dengan saat sekarang ini. Oke Tuhan, saya siap saja melayani Tuhan, apa yang Tuhan mau. Kembali lagi dengan panggilan, bahwa inilah hatiku yang aku sudah taruh padamu. Saya bilang, oke Tuhan, saya siap Tuhan. Dan sekarang ini, saudara, saya kembali membangkitkan panti asuhan. Walaupun ke-32 anak itu hari itu sudah, karena sudah yang besar, sudah bekerja, sudah tidak tinggal bersama dengan saya. Yang kecil hari itu ketika saya sakit, saya kembalikan kepada keluarga mereka. Tapi ketika kita mau bangkit melayani Tuhan, Tuhan kasih kepercayaan, saudara. Dan Tuhan kembali kirimkan anak-anak. Sekarang ada 14 anak yang Tuhan percayakan buat kami di tempat ini, saudara. Dan pada saat sekarang ini, saya pun sangat sehat sekali, saudara. Sangat sehat, yang saya tidak mengalami sedikit pun sakit, saudara. Bahkan di September, saya sudah melepaskan obat, saudara. Hari itu dokter katakan, seumur hidup saya harus minum obat. Tuhan, dari mana saya harus beli obat begitu mahal?
eh, obat untuk penderita autoimun itu sangat mahal, saudara. Tapi di September sampai dengan September 2020 saya melepaskan obat. Sampai dengan saat sekarang ini saya sudah sama sekali tidak tergantung dengan obat, saudara. Dan Tuhan berikan saya kesehatan yang luar biasa. Dan puji Tuhan saya semakin bergairah melayani Tuhan. Jadi ketika itu juga Tuhan membawa saya untuk Tuhan taruh untuk pada suku-suku terabaikan, untuk pergi menjangkau anak-anak, karena panggilan saya anak-anak. Saya bilang oke, Tuhan siap, karena saya percaya dari kandungan ibu saya Tuhan sudah mengenal saya, saudara. Dulu ketika saya belum percaya akan Yesus Kristus sebagai juru selamat saya adalah seorang guru ngaji anak-anak gitu. Dan ternyata ketika saya mengikuti Tuhan pun Tuhan memanggil saya untuk pada pemuritan dan mengajarkan anak-anak. Jadi saya bilang oke, Tuhan siap, Tuhan. Saya siap untuk panggilan ini. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya pun tetap minta dukungan doa untuk saudara-saudara untuk tetap pada panggilan saya. Dan satu hal saya mau katakan saudara, bahwa Tuhan Yesus Kristus itu dia luar biasa. Kalau kita tidak mempunyai gairah untuk dekat kepada dia, untuk lebih lagi mengenal akan dia, rugi saudara. Karena semakin kita mempunyai gairah mau dekat kepada dia, saudara, janji Tuhan, dia akan membawa kita kepada mujizat, ke satu mujizat. Dan saya merasakan itu, saudara. Berawal saya tinggal di jalanan, bersama dengan anak saya tidak mengenal siapapun di Jayapura. Dan sekarang bersyukur, saudara, saya bisa mempunyai keluarga banyak, saudara. Di Jayapura maupun ada di Sorong ini, saudara. Dan saya bukan orang asing untuk orang-orang Papua, saudara. Begitu banyak orang-orang Papua yang menganggap saya sebagai keluarga mereka. Dan puji Tuhan, saudara. Ketika saya menerima panggilan ini pun hubungan saya dengan keluarga saya, yang tadi saya sudah katakan 2019, keluarga saya menerima saya. Dan luar biasanya, keluarga saya mengakui bahwa saya adalah sebagai pelayan Tuhan. Itu satu mujizat yang Tuhan berikan buat saya, saudara. Hubungan kami sekarang baik, dan saya percaya dengan iman saya, firman Tuhan berkata, satu orang diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Saya percaya keluarga saya pun akan diselamatkan. Seperti Tuhan sudah menyelamatkan saya. Dan saya sangat bersyukur, saudara, ketika menerima panggilan ini. Saya yang mungkin tadinya tidak mengerti begitu banyak tentang akan Tuhan. Tuhan membawa saya pada pengertian, perjumpaan secara pribadi, saudara. Dan sampai dengan saat sekarang ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Kasih-Nya selalu ada. Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada dia, sungguh-sungguh ingin rindu dekat kepada dia, saudara, Tuhan akan terus dekat kepada kita, saudara. Dan saya sangat bersyukur, saudara. Mungkin pada saat sekarang ini, nanti kami mulai kembali bangkitkan, saudara. Dan sangat luar biasa Tuhan boleh percayakan pada saat sekarang ini 14 anak, dan ada beberapa orang yang dalam gangguan yang Tuhan percayakan juga. Dan saya menerima itu, ternyata Tuhan itu apa yang pernah Tuhan berikan, Tuhan tidak pernah ambil, saudara. Cuma mungkin pernah tertutup dengan apa? Dengan ketika kita membatasi Roh Kudus. Saya teringat dengan mama rohani saya, satu mentor saya juga, dia katakan gini, jangan pernah membatasi Roh Kudus di dalam hidupmu, biarlah dia mengalir. Ternyata betul, saudara. Saya sudah lari pun dari panggilan. Ternyata ketika kembali lagi untuk melayani, pemakaian yang pernah Tuhan berikan buat saya, Tuhan tidak pernah ambil. Sampai dengan saat sekarang ini, hal yang sama masih Tuhan berikan buat saya. Itulah Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus sangat-sangat baik. Bahkan ketika saya pun memikirkan masa depan anak saya, saudara. Bagaimana dengan masa depan anak saya? Tapi ketika firman Tuhan bilang seperti ini, saudara. Carilah dulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Jangan pernah pikirkan pikiranmu, tapi pikirkanlah perkara yang di atas. Maka perkaramu aku yang menyelesaikannya. Saya bersyukur, saudara, kedua anak saya, sekolahnya Tuhan menanggung melalui salah satu keluarga, saudara. Saya percaya masa depannya Tuhan berikan, masa depan yang penuh harapan. Dan saya tidak sedikit pun, saudara, meragukan Tuhan yang luar biasa. Walaupun pernah mengalami yang namanya hujatan, cacian, bahkan pernah dianggap mati, saudara. Walaupun hari itu saya hidup, saudara. Betapa ininya. Tapi saya percaya Tuhan yang saya sembah bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup, yang akan membawa saya pada hidup yang kekal. Dan puji Tuhan, saudara, walaupun saya pernah mengalami koma, bahkan sudah didiagnosa, saya mempunyai umur cuma tinggal 3 bulan paling lama, saudara. Sampai dengan saat sekarang ini, 2 tahun, yang sudah dokter nyatakan 3 bulan,
batas umur saya ketika hari itu saya mengalami sakit, saudara. Sampai dengan saat sekarang ini, sudah 2 tahun, saudara, saya melewati itu. Karena saya percaya Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saya ikuti, Tuhan yang hidup, yang akan membawa saya pada hidup. Dan saat sekarang ini saya masih hidup. Dan saya percaya saya akan bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Bersama-sama dengan Tuhan, hidup di sorga, yaitu hidup yang kekal. Saya akan terus berjuang untuk bagaimana saya bisa melayani Tuhan sampai dengan seumur hidup saya. Demikianlah saudara kesaksian yang dapat saya berikan. Biarlah semuanya ini memotivasi saudara. Sekali lagi ketika kita ikut Tuhan, jangan pernah meragukan akan kasih Tuhan. Jangan pernah meragukan perlindungan Tuhan. Percaya kepada Dia. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan, semua mendatangkan kebaikan. Walaupun kau pernah mengalami sakit, yakin dan percaya itu bukan hukuman yang Tuhan berikan. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Karena Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Karena Tuhan mau menyatakan mujizatnya buat kita semua. Karena Tuhan mau memakai kita menjadi saksinya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan dulu kemuliaan buat Bapa di sorga. Haleluya. Dan itulah mengapa Ibu dipanggil Bunda Maria, karena memiliki banyak anak asuh di sana, ya. Tapi Ibu sempat meninggalkan Tuhan. Gimana ini, Bu, ya? Sudah melayani Tuhan. Sementara melayani Tuhan, tega-teganya meninggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan menyayangi Ibu. Lewat teguran, Ibu waktu itu sempat lumpuh, buta, dan juga kesakitan yang lain. Tetapi Tuhan juga nyatakan kuasanya. Ada tugas yang belum selesai, Ibu, yang Ibu harus kerjakan untuk memuliakan dan untuk juga menyelesaikan rencana Tuhan yang ada pada Ibu. Sebelum saya lanjut dengan pertanyaan, saya akan bagikan dulu foto-foto pelayanan Ibu Maria di Jayapura. Jayapura apa Sorong, Bu? Sorong, ya? Sorong, Pak. Oke, baik. Saya share ya gambarnya, ada foto-fotonya. Let's dari pertama ya. Ini sudah yang di tengah, sebentar. Bentar ya. Nah, sahabat-sahabat juga yang sementara melayani, baik pemuda dan remaja, ibu dan bapak, apapun pelayanan kita yang Tuhan percayakan, gunakan dengan baik ya, jalankan terus. Jangan meninggalkan pelayanan, kecuali kalau Tuhan sudah memang nyatakan selesai. Ya mungkin karena regenerasi, atau mungkin karena lain-lain, tetapi kalau belum selesai, lanjutkan terus pelayanannya. Baik, saya akan bagikan fotonya, dan Ibu bisa jelaskan fotonya, Bu, ya. Nah, kalau yang foto ini, Bu, foto di mana dan coba dijelaskan ini sedang apa ini, Bu? Biasanya saya penjangkauan anak-anak suku Kokoda. Biasanya saya membagikan sedikit makanan atau nanti saya mengajarkan apa yang bisa saya ajarkan seperti itu. Ibu Maria yang menggunakan baju warna merah ya, betul Ibu ya? Iya. Oke. Berikutnya, Bu. Biasanya saya membina para pemuda-pemuda mantan-mantan napi, karena saya juga ada pelayanan di lapas seperti itu. Pemuda-pemuda yang jauh daripada Tuhan selalu perjumpakan, dan saya bina mereka. Setelah itu ketika mereka teguh pada panggilan mereka, biasanya saya kirim sekolah misionaris di Bali ataupun di Jakarta. Yang berdiri itu kedua anak rohani saya yang sekarang sudah melayani, baru pentabisan menjadi gembala sidang. Amin, luar biasa. Berikut, Bu. Biasanya saya bersama dengan tim anak-anak rohani saya, kami biasa menginjil ke pasar-pasar seperti itu. Iya, penginjilan jalanan, Bu, ya. Jadi di pasar-pasar, di tempat keramaian, Ibu melakukan penginjilan. Luar biasa, Bu, ya. Tapi ini namanya menjemput bola. Dimanapun keramaian, dimanapun ada orang di situ, Ibu mengabarkan kabar baik. Tuhan Yesus luar biasa, Bu, ya. Berikut. Iya, selain menginjil biasanya kita ada ibu-ibu ya, saya bersaksi secara pribadi, berdoa seperti itu. Baik. Nah, ini dengan anak-anak, Bu, ya. Bisa dijelaskan ini, Bu? Ya, ini juga suku Kokoda. Biasanya ya mereka itu, karena saya sudah terbiasa, mereka dekat dengan saya. Biasanya mereka anak-anak ini bunda. Jadi sangat dekat. Penyangkalan anak-anak. Teman ini sepelayanan mungkin. Anak rohani saya, Pak. Puji anak Tuhan. Rohani, puji Tuhan. Iya, sekarang baru ditabiskan menjadi pendeta muda. Ya, salah satu penghiburan yang Tuhan berikan. Haleluya. Oh, ini yang tadi, Bu, ya, seperti di foto pertama, penjangkauan ya, dan juga membagikan sedikit berkat buat mereka, ya, makanan. Ya, ini yang berdiri kedua anak saya. Dari kecil selalu ikut pelayanan. Jadi ini kedua anak dari Ibu ya, Ibu bawa juga dengan mereka bersama-sama melayani. Wah, luar biasa ya. Baik, puji Tuhan, Ibu, ya. Dari kecil diajarkan bagaimana untuk hidup bersosial, saling membantu, ya, bersama-sama melayani di dalam Tuhan. Luar biasa, Ibu.
Ini pembagian mungkin makanan kue di pasar atau Pasar. mungkin setelah penginjilan, betul Bu ya? Iya, biasanya kami setelah penginjilan kami pakai kami ikuti teladan kita Tuhan Yesus. Bukan sekedar firman, makanan rohani yang kami berikan, tapi makanan jasmani. Dan selalu Tuhan kasih mujizat. Kami mungkin cuma bawa 1 karton atau 2 karton makanan. Ya. Kami kasih ambil bebas, tetapi selalu berkelimpahan. Amin, luar biasa ya. Ya, ini mungkin sama juga Bu ya, foto pelayanan Ya. di pasar Kedua anak yang rohani ya. saya. Ini juga anak rohani, puji Tuhan. Ini juga masih di kawasan yang sama Bu ya, di pasar tadi ya Bu ya. Iya. Baik. Ini juga Bu, pelayanan untuk anak-anak juga. Iya, remaja, anak-anak seperti itu. Biasanya saya juga ke pedalaman 1 tahun 2 kali ke pedalaman. Oke. Ya, ini pelayanan juga Bu ya, di tempat ramai atau mungkin juga di pasar tadi. Iya. Kami biasa di pasar-pasar dan kampung-kampung. Iya, ini tadi sudah ya. Nah, ini yang penjangkauan anak-anak tadi di suku apa tadi Bu? Suku Kokoda. Suku Kokoda ya. Ya, ini foto sama dengan yang foto pertama dan ini adalah putri Ibu yang Iya. bersama-sama dengan Ibu Maria untuk melakukan pelayanan. Puji Tuhan Bu ya, Ibu luar biasa melayani di dalam Tuhan, lebih dahsyat lagi karena ini memang yang Amin. Tuhan inginkan. Ibu juga bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ya, luar biasa. Selanjutnya Ibu, sebelum kita bergeser ke teman-teman di Zoom, ada beberapa yang saya mau tanyakan dan saya juga belajar pada malam hari ini. Kalau kita sedikit mundur Bu ya, Ibu kan ini kan orang yang termasuk taat dulu ya, di keyakinan yang Iya. lama, Ibu juga adalah seorang guru. Mengapa pada waktu itu Ibu merasa ingin mencari Tuhan yang benar, suatu kebenaran? Apa yang terjadi sebenarnya di dalam kehidupan Ibu sehingga Ibu mau mencari lebih atau kebenaran? Dan akhirnya Ibu mendapatkan, kalau tidak salah itu lewat mimpi pada awalnya Bu ya? Iya. Ya, mungkin bisa diceritakan kembali Bu, apa yang terjadi waktu itu? Ya seperti yang tadi saya ceritakan, berawal sih sebenarnya karena laki-laki ya gitu. Tetapi itu sudah berlalu gitu. Itu sudah berlalu, tetapi semakin saya meneguhkan karena saya melihat kespektakuleran Tuhan seperti itu. Saya yang berawal kan saya sakit, kok saya bisa sembuh yang udah gak ada harapan 2012. Dan juga saya melihat bahwa Tuhan yang katanya melindungi, katanya memberi kelimpahan, saya mau lihat juga gitu bukti Tuhan. Dan yang sangat saya bergairahnya ingin dekat dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan, yaitu saya bermimpi satu keluarga dan saya harus berdoa buat orang itu yang saya tidak kenal gitu. Kok ada gitu loh. Kok ada gitu ya yang kok mimpi kok nyata gitu kan. Dan kok benar ya ketika orang sakit pegang gitu kok sembuh gitu kan. Itu kan saya tidak dapatkan di agama sebelumnya gitu. Dan saya merasakan apa ya? Sukacita gitu loh, kayak pegang uang pun nggak sukacitanya nggak bisa dibicara lah. Sukacita yang seperti apa gitu. Berarti saat ini Ibu melakukan pelayanan seorang diri. Artinya seorang diri adalah Ibu sebagai single parent bersama dengan anak-anak tanpa didampingi oleh, kalau tidak salah, kekasih Ibu menolak untuk sama-sama diberkati di gereja. Betul Bu ya? Iya. Nah, tadi ada statement 2014. yang saya dengar. Ya, dia mengatakan bahwa tidak apa-apa hidup dalam persinahan. Padahal dia adalah orang Kristen. Nah, kalau ada orang seperti ini yang mengatakan hal itu, saya yakin dan percaya ini bukan ajaran orang Kristen, ini bukan ajaran Tuhan ya. Tuhan tidak mengajarkan demikian. Tidak apa-apa hidup di dalam persinahan. Tidak mungkin Tuhan mengajarkan hal seperti itu. Ada di dalam firman Tuhan, kita harus hidup kudus, kita harus diberkati, kita juga harus pernikahannya pernikahan kudus. Jadi di luar itu adalah memang sesuatu yang salah. Nah, saya tidak mengerti apa yang dikatakan atau maksud tujuan dikatakan oleh pasangan Ibu, tetapi kalau ada saat ini, sekiranya juga teman-teman yang mengalami hal yang sama, itu bukan dari ajaran Tuhan ya, bukan ajaran orang Kristen yang mengatakan hal demikian. Karena dalam firman Tuhan itu adalah mengajarkan kekudusan. Dan sesudah itu Ibu bisa melihat bagaimana berkat kuasa Tuhan yang terjadi. Setidaknya Ibu ada kerinduan.
untuk mau dikuduskan, mau diberkati di gereja. Ya, karena memang sudah terjadi. Ibu sudah mengaku itu adalah dosa, itu adalah kesalahan. Tentu yang bisa diperbuat adalah memperbaikinya. Dengan cara adalah untuk diberkati atau dinikahkan di dalam secara keimanan Kristen. Karena ibu sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Namun, sang pria menolak. Mau buat apa lagi? Yang penting ibu tetap berpegang teguh. Ibu sudah sadar, ibu percaya kepada Tuhan. Ikuti saja apa firman Tuhan katakan dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena ibu dipakai sampai pada malam hari ini untuk maksud tujuan Tuhan, memuliakan Tuhan, penjangkauan, dan menjadi juga menjangkau jiwa-jiwa baru yang mungkin belum mengenal Tuhan di sana, ibu. Itulah yang Tuhan pakai untuk agar supaya untuk menyatakan kemuliaan Bapa di sorga. Nah, yang saya pelajari juga pada malam hari ini, ya, terkadang kita juga bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ini mirip-mirip juga dengan kesaksian, bukan mirip kesaksiannya, tetapi kita yang sudah menjadi orang Kristen bisa-bisa juga menjadi batu sandungan bagi orang lain yang dalam mencari kebenaran. Kita sendiri yang ternyata juga menjadi orang yang terlibat di dalam atau melakukan dosa. Padahal kita sudah mengenal kebenaran, kita mengenal Tuhan. Dan apa yang terjadi di dalam kehidupan ibu? Saat ini ibu juga bersaksi bahwa terjadi rekonsiliasi, bagaimana hubungan ibu dipulihkan dengan orang tua. Itu luar biasa, Bu, ya, karena Tuhan sendiri yang tidak ada yang mustahil ketika Tuhan menggerakkan hati mereka untuk bisa menerima ibu, padahal ibu sudah dianggap waktu itu tidak ada atau sudah meninggal. Iya. Tetapi segala sesuatu terjadi berubah. Akhirnya mereka menerima dan mengaku ibu adalah pelayan Tuhan. Luar biasa terjadi pemulihan di dalam keluarga besar ibu. Ya, dan satu hal lagi yang tadi saya catat di sini. Ya, terkadang kita melakukan pelayanan, ada rasa, seperti ibu katakan tadi, ada rasa bosan, ya, ada rasa mungkin sudah saatnya untuk berhenti atau mungkin untuk mencari sesuatu yang lebih, mau kerja, mau berhenti dalam pelayanan. Ibu mau melakukan sesuatu sekuler untuk juga mau menunjukkan ternyata motif dan motivasi ibu untuk mencari sesuatu lebih hanya untuk bisa dilihat orang, dan itu ternyata tidak benar di mata Tuhan. Tuhan tidak izinkan hal itu terjadi. Makanya ibu sampai pada malam hari ini tetap Tuhan pakai dan Tuhan tuntun ibu untuk menjadi pelayan. Luar biasa. Terima kasih ibu atas kesaksian pada malam hari ini. Sungguh memberikan inspirasi dan banyak pelajaran bagi kita semua. Ada beberapa tamu yang hadir, kita berikan kesempatan, barangkali mereka juga mau berpartisipasi. Baik, shalom, selamat malam. Ada Mas Ngapurono. Ya, silakan hidupkan mic dan kameranya, Mas. Ya, tolong HP-nya diputar, ya. Shalom, selamat malam Mas Ngapurono. Lama tak berjumpa ini, ya. Kita bisa bertemu kembali di virtual room. Apa kabar? Puji nama Tuhan. Selamat malam Pak Franky. Tuhan selamat malam. Biasa. Ya, silakan Pak. Langsung saja dengan narasumber kita. Ya, saya sangat terberkati sekali dengan kesaksian Ibu Maria yang begitu luar biasa. Memang kalau hidup di Papua itu enak untuk bersaksi, untuk menginjil. Beda dengan di Jawa. Karena di Jawa seperti di saya, tempat saya melayani ini, kan kita minoritas. Walaupun saya terkadang menginjil dengan julukan saya penginjil jalanan. Memang saya dalam menginjil berbagai macam cara saya lakukan. Misalnya saya datang ke tempat tukang becak, tukang parkir dengan membawa makanan apa adanya. Bahkan saya sering datang ke panti-panti asuhan seperti yang Ibu Maria katakan tadi. Saya sering ke sana karena saya merasa diberkati Tuhan. Saya merasa dilayakkan dan dipulihkan. Tetapi saya belum puas karena saya belum bisa memenangkan jiwa yang saya targetkan itu satu minggu satu orang atau satu minggu satu kepala keluarga. Itu target saya. Maka saya bersyukur dengan apa yang disampaikan Bu Maria, sangat luar biasa sekali, sangat memberkati sekali bagi saya. Jadi menjadi support bagi saya, motivasi buat saya yang luar biasa. Saya percaya Ibu punya iman yang dahsyat sekali, iman yang besar. Saya selalu berdoa buat Ibu lah supaya semakin hari semakin dipulihkan, semakin dilayakkan, banyak jiwa yang dimenangkan. Amin. Pertanyaan Bu buat saya. Bu, bagaimana caranya untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa di pedalaman yang begitu luar biasanya? Mungkin kalau saya membayangkan di Papua jalannya sangat terjal, sangat ngeri, tapi Ibu tetap punya kuat iman yang dahsyat. Itu bagaimana Bu caranya Ibu memotivasi diri seperti itu? Terima kasih. Saya bisa jawab, Pak? Ya. Iya, silakan langsung. Ya, saya selalu mengimani, Pak, jika Tuhan yang menyuruh, pasti Tuhan sertai dengan kuasa, gitu. Jadi ketika saya berjalan, saya percaya ada kuasa Tuhan. Sebagaimanapun, sekeras apapun, orang tidak akan tolak jika ada kuasa Tuhan. Dan puji Tuhan, sampai dengan saat sekarang ini, ketika saya berjalan ke pedalaman itu bukan memakai pikiran saya, Pak.
Itu ketika saya ke pedalaman Tamrauk, saya ke pedalaman Aifat, saya ke pedalaman Maibrat, bahkan ke pedalaman suku Pokoda, itu karena ketika saya berdoa Tuhan nyatakan di saya gitu. Dan ketika saya berjalan, walaupun di sini ada salah satu pedalaman Tamrau yang saya pergi, itu sangat memang wow, pokoknya ngeri-ngeri sedap lah seperti itu. Tapi puji Tuhan, karena saya mengimani ada kuasa Tuhan gitu, dan semuanya boleh berjalan dengan sesuai dengan rencananya Tuhan. Ketika pergi pasti ada aja jiwa yang diselamatkan seperti itu. Itu saja, Pak. Ya, sungguh luar biasa, Bu. Saya sangat bersyukur sekali dengan kesaksian Ibu. Saya baru malam ini bisa sempat ikut ke Mirak karena beberapa hari saya selalu mengikuti acara Zoom doa dari Jawa Timur, dari Surabaya. Saya bersyukur, memang saya setelah masuk di Mirak ini beberapa bulan yang lalu, saya viral, Pak Franky. Saya jujur, saya banyak mendoakan setiap malam itu hampir 175 orang. Dengan berbagai macam sakit penyakit yang bahkan setiap hari tamu datang ke rumah saya itu sangat berganti-ganti. Ada yang kena kreatin karena cuci darah 1 minggu 2 kali, ada yang kena stroke, ada yang kena apapun. Mereka datang ke tempat saya. Saya nggak ngerti dari mana dia, tapi saya tanyakan, Bapak kau tahu nomor saya dari mana? Saya minta dari Miracle TV. Makanya saya cari rumah Bapak, saya telepon, saya ingin ketemu Bapak, saya ingin didoakan. Tapi saya bersyukur, walaupun saya bukan orang berpendidikan tinggi, bukan orang teologi, saya cuma hanya belajar membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Saya terus terang lah, kalau dalam Kejadian, dalam kitab Perjanjian Lama saya membaca 3 pasal. Dari Perjanjian Baru nanti saya 5 pasal, itu 1 tahun selesai. Dan saya bersyukur ternyata setiap saya dalam berdoa, di tengah malam saya sering doa, jam 1, jam 2 saya doa. Saya kirimkan bagi mereka yang sakit, bagi siapapun yang merasa sakit. Tapi ternyata betul-benar mujizat itu diberkati oleh Tuhan. Seperti kalau kita membaca di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-16 dikatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Maka saya punya misi dalam hidup saya, 1 minggu 1 jiwa atau 1 minggu 1 kepala keluarga. Itu loh. Kalau saya bisa membawa 1 minggu 1 jiwa atau 1 keluarga, itu bagi saya adalah sebuah kemurahan Tuhan yang luar biasa. Itu yang saya dalami, Ibu Maria. Saya bersyukur malam ini bisa sharing, bisa bertemu dengan Ibu Maria yang begitu luar biasa, dipakai Tuhan dengan dahsyatnya. Amin. Juga rindu untuk seperti itu. Bahkan saya sekarang ikut melayani, kemarin datang ke panti asuhan, saya membawa beberapa sembako sama keluarga, terus membawa para kaum duafa, anak yatim, takjak tamasa, piknik, supaya mereka bisa menikmati kehidupan dan mengalami mujizat seperti yang saya alami. Saya bilang sama keluarga, kita memberi tidak harus nunggu kaya. Karena apa? Kalau kita menunggu kaya, kita tidak mungkin bisa. Tapi kalau kita punya hati untuk memberi, untuk punya kasih, Tuhan akan memikirkan semuanya. Ya, itulah yang bisa kami sampaikan malam ini buat Ibu Maria, Pak Franky, yang begitu luar biasa, yang telah menjadi saluran berkat buat saya, sehingga saya bisa mendoakan semua orang seluruh Indonesia. Bahkan saya jujur terus terang lah, hari ini saya juga mendoakan tim kepresidenan Pak Jokowi yang luar biasa. Haleluya. Amin. Ya, saya diminta doa terus Pak, dalam setiap ada sidang kabinet apapun, mesti dia selalu telepon saya minta dukungan doa terus supaya ada mujizat-mujizat yang luar biasa. Saya pun tidak ngerti apa maksud mereka sampai dia menelpon saya, dia menanyakan kepada rekan-rekan, kamu tahu nomornya Ngapurono ini? Memang nama saya nama Jawa Tulen, Bu. Jadi tiada duanya di dunia ini bagi saya. Ya, tiada duanya. Sakral bagi saya. Karena bahasa Jawa itu pengampunan. Kalau saya punya nama Ngapurono, saya tidak bisa melepaskan pengampunan. Sia-sia saya melayani Tuhan. Ya, itulah. Terima kasih. Menarik juga ya, Mas Ngapurono di dalam pelayanannya memiliki target. Mungkin juga teman-teman yang melakukan pelayanan yang sama, mungkin juga bisa memikirkan hal yang sama. Target itu supaya kita terdorong, supaya kita semangat karena belum selesai, harus dicapai terus. Ini yang membuat kita selalu bersemangat. Begitu Pak ya? Kalau kita memiliki target, kita ingin mencapainya. Semuanya itu tentunya untuk Tuhan. Tetapi kalau kita punya target, akan tersusun mungkin lebih rapi dan kita akan lebih terfokus kepada target untuk bisa membawa jiwa baru. Terima kasih Mas Ngapurono untuk berbagi pada malam hari ini. Dan saya juga tadi setuju ya Mas ya. Mas tadi katakan pelayanan di Jayapura dan di Sorong itu tidak mudah. Apalagi seorang ibu yang melakukan pelayanan di suku-suku yang remote, jauh, terpencil, membawa anak kecil-kecil juga untuk melayani di sana. Baik mungkin transportasinya tidak mudah, jalannya juga. Wow, ini suatu pergumulan dan suatu pelayanan yang cukup berat. Tidak semua orang bisa. Dan disinilah bukti kuasa Tuhan. Ibu bisa melakukannya. Karena mengapa ibu bisa melakukannya? Bukan karena kekuatan ibu, tetapi karena Tuhan menyertai. Sehingga ibu disanggupkan bisa melayani sampai sejauh itu. Luar biasa ibu. Kami tentu berharap sesudah kesaksian ini, banyak teman-teman juga
mau mendukung support Ibu Maria di dalam pelayanannya. Kita mungkin tidak bisa melakukan pelayanan yang sama, tetapi kita bisa memberkati dengan apa yang kita punya. Saya sudah taruh nomor rekening dari Ibu Maria karena kami yang memintanya. Ibu memiliki pelayanan. Jadi sahabat-sahabat mereka yang tergerak, mau memberkati supaya pelayanan ini bisa berjalan maksimal, bisa memberkati langsung di nomor rekening. Atau kalau tidak dapat nomor rekeningnya, hubungi kami. Akan kami kasih tahu dan langsung ke rekening dari Ibu Maria. Mereka gunakan untuk pelayanan dan membagikan juga makanan-makanan. Kita sudah lihat tadi foto-fotonya. Ibu seorang diri berjuang. Nah, memang ada teman-teman di sana, tetapi maksud saya, Ibu single parent, ya, dengan 2 anak berjuang untuk melayani Tuhan. Itu hal yang luar biasa. Baik, terima kasih Mas Ngaprono atas waktu. Luar biasa kesaksian ibu ini. Semoga boleh memberkati kita, menguatkan iman kita semakin semangat dalam Tuhan, dan ada banyak pelajaran-pelajaran rohani yang bisa kita petik. Apa yang disampaikan ibu ini yang akan menjadi kekuatan iman kita. Dan tentunya kita percaya bahwa apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan Kristus, karena saudara dan saya yang sudah percaya adalah orang yang sudah diselamatkan. Hidup tidak akan binasa, karena di luar Yesus pasti akan binasa. Itu ajaran iman kita. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati.